Hai guys, selamat datang di Movie. Oke, di sini aku akan menceritakan alur film action Rusia yang berjudul The Last Warrior Root Evil. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ksatria dalam menemukan jati dirinya, serta dihadapkan dengan raja kegelapan yang ingin menguasai dunia. Nggak usah terlalu banyak cincong, kita langsung menuju ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan tokoh yang bernama Ivan dan Finis, serta dengan anak buah dari Finis. Mereka menelusuri hutan hingga bertemu dengan seorang bapak-bapak. Finis meminta bapak itu untuk berbicara serta menawarkan bantuan. Kemudian bapak itu berbicara bahwa ada monster aneh yang menculik orang-orang desa dan juga memakan hewan-hewan ternaknya. Ivan menanyakan di mana letak monster itu. Kemudian bapak-bapak itu menunjukkan letak monster itu berada. Mereka pun pergi ke arah monster itu berada. Ivan mengambil barang yang jatuh dari tangannya. Tanpa disadari, dia sudah terpisah dengan yang lain. Ivan berjalan sendiri di tengah hutan yang berkabut lebat, disertai dengan suara burung gagak. Kemudian Ivan bertemu dengan sosok di balik kabut, sehingga Ivan pun merasa takut dan berjalan mundur, mencoba untuk menjauh dari sosok itu. Tak disangka Finis sudah ada di belakang Ivan. Finis bertanya Ivan pergi kemana saja. Ivan pun menjawab telah menemukan monster itu dan menunjukkannya kepada Finis. Mereka pun bersiap melawan monster itu, sedangkan Ivan bersembunyi di balik pohon. Monster itu muncul dan langsung menyerang pasukan Finis. Finis dan pasukannya pun melawan balik monster kepala itu, dan Ivan tetap bersembunyi di balik pohon. Mereka menangkap monster itu dengan perisai, namun tak disangka monster itu berhasil keluar dengan cara menggali lubang. Kemudian monster itu kembali menyerang mereka. Monster itu menggigit bapau dari Finis, dan Ivan pun berusaha untuk melepaskannya. Monster berpindah menggigit sepatu Ivan. Ivan pun berusaha melepaskan sepatunya. Monster memakai alat tempurnya dan kembali menyerang pasukan Finis. Dengan susah payah, akhirnya Finis berhasil memasukkan monster itu ke dalam karung. Scene berpindah ke sebuah pasar. Terlihat gadis kecil yang bernama Varvara. Ia terlihat sangat lapar dan ingin mencuri sebuah apel dari seorang yang bernama Baba Yaga. Varvara terlihat berlari dan memakan apel itu di tempat kosong. Tiba-tiba pagar dari kayu roboh sehingga Varvara melihat cahaya dari kejauhan. Karena penasaran, bocah ini pun menuju sumber dari cahaya tersebut. Nampaklah bunga mekar dan bercahaya. Kemudian Varvara berniat mengambil bunga itu, namun tangannya terkena duri dari bunga tersebut. Tak disangka Baba Yaga sudah ada di belakangnya dan menanyakan keadaan dari Varvara. Setelahnya, Baba Yaga membawa Varvara keluar dari tempat itu dan dimulailah The Last Warrior Root Evil dalam bahasa Rusia. Ivan yang telah sampai di rumahnya yang nampak modern dan bertemu dengan wanita yang disukainya bernama Vasilisa. Ivan menceritakan kejadian di hutan. Ia bercerita bahwa tanpanya tidak mungkin monster yang meresahkan warga bisa ditangkap. Scene berpindah kepada Baba Yaga yang telah sampai di rumahnya. Ia menawarkan air kepada Varvara, namun secara tiba-tiba Varvara jatuh pingsan dengan mata yang terlihat putih serta terlihat otot hitam seperti akar yang ada pada leher bocah tersebut. Baba Yaga juga menyadari bahwa dirinya juga terdapat otot hitam berbentuk akar di tangannya. Scene kembali berpindah ke Ivan, di mana ia sekarang sedang berada di istana dan memanggil ayahnya. Namun istana terlihat sepi. Ivan mengambil pedang ajaib yang bisa membawa dirinya ke masa depan dari Rusia. Kemudian ia membuat portal menuju masa depan dan masuk ke dalamnya. Sampailah Ivan di masa depan. Ia terlihat bersantai di bathtub dan menikmati secangkir kopi. Setelahnya Ivan pergi ke supermarket untuk membeli barang yang ia butuhkan untuk ayahnya. Berpindah ke masa lalu, di sebuah hutan, terlihat nenek tua yang terlihat seperti dukun. Ia berbicara dengan pondok peliharaannya. Beberapa saat, datang Baba Yaga dengan membawa Varvara yang tengah sakit. Baba Yaga meminta nenek tua itu untuk memeriksanya. Nenek itu pun mendekat dan memotong sedikit rambut Varvara untuk kemudian
Dia masukkan ke dalam panci berisi air panas, dan air itu mengeluarkan asap hitam. Nenek menjelaskan bahwa kegelapan kuno berada pada diri Farfara dan juga Baba Yaga. Kembali ke istana, sepertinya akan ada acara besar. Terlihat seorang raja yang kemudian membuka acara tersebut. BTW raja ini adalah ayah dari Ivan ya. Ivan, Vasilisa, Venice, dan nenek juga berada di acara tersebut. Terlihat nenek sepertinya menyukai Bangsi Ai, siluman air. Acara pun berjalan sangat meriah, dan kebahagiaan pun menyelimuti mereka semua. Salah satu kesatria menantang Ivan untuk ikut serta dalam acara tersebut. Ivan menerima tantangan itu, serta meminta waktu 5 menit untuk Ivan bersiap-siap. Ivan kemudian masuk ke dalam istana. Setelah berada di dalam istana, Ivan kemudian mengambil pedang ajaib dan berniat untuk membuka portal ke masa depan. Ia terus mencoba, namun gagal. Tak disangka, seseorang sudah ada di belakang Ivan. Ia adalah penyihir baik dari kerajaan itu. Penyihir baik bertanya apa yang dilakukan Ivan. Ivan menjelaskan bahwa ia sering menggunakan pedang itu untuk teleport ke masa depan. Ivan mempertanyakan mengapa pedangnya tidak bisa membuka portal ke masa depan lagi. Kemudian penyihir baik memegang pedang itu. Penyihir baik menjelaskan bahwa pedangnya mengering dan kekuatannya sudah tidak ada lagi. Menurutnya, Ivan telah merusaknya. Ivan pun kembali menaruh pedang itu dan bersiap untuk mengikuti acara tersebut. Terlihat dari kejauhan, datang penyihir jahat ke acara tersebut. Ia adalah Baba Yaga dan Farfara yang telah diselimuti kegelapan. Farfara di sini terlihat sudah tumbuh dewasa ya. Baba Yaga menanyakan keberadaan pedang ajaib. Kemudian ia menyerang dua wajah penjaga dengan kekuatan hitamnya. Secara mengejutkan, mata dari penjaga hilang dan membuat warga berlarian histeris. Di sini Baba Yaga bisa mengendalikan prajurit yang terkena serangan di wajahnya. Terlihat Farfara menjadi seekor burung dan pergi ke tempat pedang ajaib berada. Kemudian terlihat Vasilisa yang kewalahan menghadapi kesatria yang sudah dikendalikan oleh Baba Yaga. Namun Venice berhasil membantunya. Terlihat Ivan yang cemburu melihat mereka berdua berdekatan. Farfara telah mengambil pedang itu. Namun Ivan berhasil melemparkan benda yang tepat mengenai Farfara. Di sisi lain, penyihir baik berusaha melawan Baba Yaga. Mereka beradu kekuatan hingga membuat kandang dari monster terbuka dan membuat monster itu kabur. Sang raja meminta Ivan pergi membawa pedang itu serta Venice untuk mengikutinya. Raja berusaha menahan Farfara dan Baba Yaga. Ivan yang tidak sengaja melihat monster kepala tersangkut kemudian membantunya. Baba Yaga yang melihat Ivan kabur dengan membawa pedangnya, memerintahkan pasukannya untuk mengejarnya. Setelah keluar dari istana, nenek bersiul dan keluarlah pondok peliharaannya. Mereka pergi ke tepi sungai untuk bersembunyi. Sedangkan pondok berlari untuk mengalihkan perhatian pasukan yang mengejar. Nenek berkata, makhluk jahat telah bangkit dan kemudian menceritakannya kepada mereka. Dahulu kala, ada seorang penyihir hebat yang tinggal di Belogorje. Semua orang sangat menghormatinya, dikarenakan dia baik dan murah hati. Semua yang dia sentuh hidup kembali. Dia menyadari bahwa dia juga bisa mati. Jadi dia memutuskan untuk jadi abadi. Penyihir itu punya murid muda bernama Kosje, si pembawa bencana. Kosje menyerahkan penuh hatinya untuk kegelapan. Dia berusaha untuk membunuh gurunya, dan Kosje menjadi abadi. Gurunya itu berada di bawah tanah sepanjang hari dan malam. Selama ribuan tahun, dia menyerap kegelapan dan mulai bangkit kembali. Nenek berkata bahwa bencana besar akan terjadi. Beberapa saat muncul siluman air yang nenek sukai. Ia memberitahu bahwa pasukan telah teralihkan. Kemudian siluman air membawa mereka pergi dari kejaran pasukan Baba Yaga. Siluman air membawa mereka ke suatu tempat dari arahan nenek. Farfara dan Baba Yaga menyadari bahwa mereka tertipu ketika mengetahui bahwa pondok berjalan itu kosong.
Setelah sampai di tujuan, nenek berterima kasih kepada siluman air karena telah mengantarkan mereka. Siluman air pun pergi. Nenek kemudian mencari sesuatu, sedangkan Ivan sedikit berbincang dengan Vasilisa. Ivan mengatakan bahwa dirinya lebih kuat dari Venice. Vasilisa terlihat tidak suka dengan ucapan Ivan yang menyombongkan dirinya sendiri. Nenek menemukan apa yang ia cari. Ivan mencoba mengangkatnya, namun gak bisa terangkat. Venice juga mengangkatnya dan berhasil terangkat. Nenek menyuruh Ivan untuk minggir, dan kemudian nenek memakan sebuah obat. Setelahnya, nenek berhasil mengangkatnya, dan keluarlah ekor ikan besar. Mereka tercengang melihatnya. Ternyata, sebongkah pulau kecil merupakan punggung dari ikan paus raksasa. Lebih hebatnya lagi, ikan raksasa ini bisa terbang. Nenek berkata, tujuan selanjutnya adalah mencari Kostje yang sedang terkurung di kerajaan orang mati. Monster kepala berkata bahwa banyak orang pergi ke sana ribuan tahun yang lalu, namun tidak pernah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Ivan menanyakan obat apa yang dimakan nenek, namun nenek sepertinya marah. Secara diam-diam, Ivan mengambil kantong yang berisi obat-obat milik nenek. Sekilas diperlihatkan Baba Yaga dan Varvara yang sedang menghadap Rogolep. Rogolep terlihat marah karena mereka berdua tidak berhasil mengambil pedang itu. Rogolep mencekik dan mengangkat tubuh Varvara dan menjatuhkannya. Ia meminta Varvara untuk mengambil kembali pedang itu. Kembali ke paus terbang yang telah sampai di daerah dingin yang dipenuhi oleh salju. Ivan mencoba untuk membuka portal menggunakan pedangnya, namun kembali gagal. Ia pun memakan permen dan membuang bungkusnya yang kemudian masuk ke dalam lubang sembur dari paus, mengakibatkan paus terbang semakin rendah. Mereka semua pun berniat melompat ke sebuah tebing yang dipenuhi oleh salju. Satu persatu dari mereka berhasil sampai ke tebing itu. Namun ketika Ivan akan melompat, secara tiba-tiba paus itu menyenggol tebing yang mengakibatkan paus berbelok menjauh dari tebing itu. Kemudian Ivan ingat dengan obat yang ia curi dari nenek. Ia mengambil dan memakan obat itu. Setelahnya, ia menarik ring pengendali paus, mengakibatkan paus itu berbelok ke arah atas, membuat Ivan jatuh ke arah ekor paus. Untung ia jatuh tepat di tebing di mana temannya berada. Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati hutan yang dipenuhi oleh salju. Setelah perjalanan yang sangat panjang, mereka pun akhirnya sampai. Vasilisa mempertanyakan di mana pintu masuknya, dan secara tiba-tiba batu itu berbicara. Batu bertanya siapa kalian, dan Ivan menjawabnya bahwa ia dan temannya sedang mencari kerajaan orang mati. Batu meniup mereka. Terlihat mayat orang-orang yang gagal ribuan tahun yang lalu. Batu itu akan memberikan 3 pertanyaan. Jika mereka berhasil menjawab, maka batu itu akan membuka gerbang kematian. Namun jika gagal, mereka semua akan mati. Singkat cerita, Ivan berhasil menjawab pertanyaannya, dan gerbang kematian pun terbuka. Venice menawarkan diri untuk masuk, namun Ivan melarangnya, karena Ivan sendiri yang akan masuk ke gerbang itu. Ivan mengatakan ke yang lain bahwa ada jurang di dalamnya. Tak sengaja, Ivan terpeleset masuk ke dalam jurang itu. Secara tiba-tiba, ia berada di atas perahu yang mengarahkan dirinya bertemu dengan ayahnya. Terlihat kilas balik setelah Ivan pergi. Ayahnya berusaha menghalangi pasukan yang ingin mengejar Ivan. Setelah mengalahkan banyak pasukan, secara tak terduga, ayahnya terkena tusukan akar yang membuatnya meninggal. Ivan berusaha mengajak ayahnya keluar, namun ayahnya menolak dengan mengatakan bahwa ia pergi dengan caranya sendiri. Dan sekaranglah giliran Ivan karena Ivan adalah seorang ksatria. Dengan wajah yang sedikit cemas, Ivan memohon kepada ayahnya untuk ikut bersamanya. Ayahnya tetap menolak dan memerintahkan anaknya untuk membawa Kostje. Ivan tetap berusaha agar ayahnya bisa ikut dengannya. Namun ayahnya tetap menolak dan mendorong perahunya agar Ivan pergi membawa Kostje. Mereka pun keluar dari gerbang kematian dengan Ivan yang diselimuti kesedihan. Kemudian Vasilisa mencoba untuk menenangkannya.
Nenek menanyakan Kostje apakah ia mengingatnya. Namun Kostje menjawab bahwa tidak mengingatnya. Bahkan Kostje tidak tahu siapa dirinya. Nenek mencoba memberitahu siapa itu Kostje. Setelah memukul kepala, baru ingat. Di sini Kostje lupa ingatan ya. Vasilisa menanyakan bagaimana cara Kostje mengalahkan penyihir itu. Kostje kembali tidak mengingatnya, sehingga nenek membenturkan kepalanya dan akhirnya Kostje mengingatnya bahwa mengalahkan penyihir itu adalah menggunakan batu ajaib yang berada di Kota Putih. Kota Putih adalah kerajaan yang sebelumnya Farfara dan Baba Yaga serang, yaitu tempat tinggal dari Ivan. Artinya, mereka harus kembali kerajaan itu. Mereka pun kembali menuju kerajaan itu. Setelah melalui perjalanan yang panjang, mereka pun akhirnya dapat melihat letak kota itu dari kejauhan. Mereka menanyakan kembali kepada Kostje, di mana letak batu ajaib itu. Namun Kostje masih belum mengingatnya. Ketika nenek memukul kepalanya, Kostje akhirnya mengingatnya bahwa batu itu berada di bawah menara. Nenek menyadari jika memukul kepala dapat membuat ingatannya kembali, sehingga membuat nenek mencoba untuk memukul kepala dari Kostje secara berulang-ulang. Kostje menangkap serta memotong sendok yang digunakan nenek untuk memukulnya. Kostje mengatakan bahwa dia bukan pelayan dari nenek. Mereka menganggap bahwa nyawa penyihir ada di batu itu, dan Venice menyarankan untuk memotong dan menghancurkan batu itu. Kostje menyela dan mengatakan bahwa hanya dengan pedang ajaib batu itu dapat dihancurkan, dan pedang ajaib berada di tangan Ivan. Ivan mengatakan kepada Vasilisa bahwa pedangnya mengering dan tak berfungsi lagi. Vasilisa mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Kota Putih pada malam hari. Beberapa jam kemudian, terlihat Ivan yang mencoba mengeluarkan kekuatan pedangnya dengan mencoba untuk memotong sebuah pohon, namun usahanya gagal. Karena lelah, ia menancapkan pedang itu ke tanah. Secara tiba-tiba, pedang itu mengeluarkan cahaya biru seperti sedang menyerap energi dari dalam tanah. Ivan yang melihat itu kemudian memegang pedang itu dan mengangkatnya. Setelahnya, ia mencoba untuk memotong sebuah pohon dan berhasil. Nampaknya kekuatan dari pedang itu telah kembali. Ivan menawarkan cappuccino kepada yang lain dan mengatakan kepada Vasilisa bahwa pedangnya telah berfungsi lagi. Ketika mereka sedang mendengarkan ocehan Venice, secara diam-diam Ivan memakan obat yang ia curi dari nenek. Ia mengangkat sebuah batu besar dan menyembunyikan pedang itu di bawah batunya. Ia mengajak mereka untuk beristirahat. Mereka semua pun beristirahat dengan Venice yang masih berjaga-jaga. Tiba-tiba, ada sebuah busur panah yang menancap ke dada Venice. Kemudian terlihatlah pasukan dari Farfara. Farfara memerintahkan pasukannya untuk membunuh Ivan dan yang lainnya. Ivan dan yang lainnya tersadar dan mencoba untuk melawan pasukan itu. Di sisi lain, terlihat Ivan yang mencoba mengangkat batu itu untuk mengambil pedangnya, namun usahanya gagal. Ketika ingin mengambil obat dari kantung, ternyata obat itu telah habis. Jadi obat itu bisa membuat orang menjadi kuat dalam beberapa saat. Ivan dan yang lain pun kabur dengan meninggalkan pedangnya di bawah batu. Setelah kabur cukup jauh, mereka beristirahat sejenak. Vasilisa sepertinya marah dengan tindakan bodoh Ivan yang meninggalkan pedang itu di bawah batu. Vasilisa berkata, Ivan tak terlihat seperti kesatria. Kostje menyela dan mengatakan bahwa Venice sudah sekarat. Vasilisa mengatakan bahwa ada air kehidupan tak jauh dari tempat itu. Mereka pun pergi membawa Venice dengan Ivan yang ikut di belakang mereka. Di sisi lain, Farfara berhasil mendapatkan pedang itu dan memerintahkan pasukannya untuk kembali ke kota. Sedangkan ia pergi ke arah yang berbeda dengan membawa pedang itu. Sepertinya Farfara tidak ingin Rogolep mendapatkan pedang itu. Di perjalanan, tiba-tiba kumpulan batu runtuh dan menutup jalan sehingga Ivan dan monster kepala terpisah dengan yang lain. Ivan sempat meminta tolong ke Vasilisa, namun terlihat raut wajah Vasilisa yang nampaknya marah dan kemudian meninggalkan Ivan. Dengan perasaan kecewa, Ivan duduk terdiam. Scene berpindah ke istana. Terlihat Baba Yaga yang menyadari bahwa Farfara membawa pergi pedang itu. Kemudian Rogolep memerintahkan Baba Yaga
untuk merebut kembali pedang itu dari Varvara. Ivan kembali ke tempat sebelumnya ia diserang dan menyadari pedangnya yang telah diambil orang lain. Kemudian Ivan berniat merebut kembali pedang itu. Berpindah ke Varvara yang sedang membawa pedang ajaib, tak disangka datang Baba-Yaga dari arah belakangnya dan menabraknya sehingga pedang itu jatuh. Baba-Yaga berusaha mengingatkan tujuan mereka yang harus mereka lakukan karena mereka telah menjadi pelayan dari kegelapan. Varvara lebih memilih mati daripada kembali melayani kegelapan. Mendengarkan ucapan Varvara yang ingin lari darinya, ia langsung menembakkan ilmu magisnya ke arah wajah Varvara, sehingga Varvara pun bisa ia kendalikan. Terlihat sosok monster yang sebelumnya melarikan diri. Ia menemukan pedang ajaib yang menancap di tanah. Kemudian dia mengambilnya. Beberapa saat, Ivan yang sedang berbincang dengan monster kepala didatangi monster itu. Ivan pun menyapanya. Ivan menyadari bahwa monster itu membawa pedangnya. Dengan sedikit merayu, akhirnya Ivan bisa mendapatkan kembali pedangnya. Mereka pun pergi menyusul Vasilisa. Malam yang hening pun tiba. Terlihat penjaga yang sedang berjaga di istana. Monster kepala yang sudah berada di atas penjaga langsung menyerangnya. Ivan masuk membawa pedangnya beserta monster yang langsung melumpuhkan beberapa penjaga. Vasilisa yang berhasil menyelinap masuk ke kota putih dan mendapatkan obat kehidupan langsung membuka obat itu dan menuangkan obat itu ke luka Venice, dan secara tiba-tiba luka itu mendadak hilang. Melihat helm dari penjaga yang terlempar, Vasilisa dan Kostya keluar untuk memeriksanya, dan terlihatlah Ivan yang telah menyusul mereka, serta telah melumpuhkan beberapa penjaga. Di sisi lain, para penjaga yang menyadari mereka telah diserang langsung menyerang balik. Kemudian Kostya dan Vasilisa membantu Ivan dan yang lain melawan penjaga. Ivan tak sengaja menjatuhkan pedangnya dan mencoba untuk mengambil kembali. Dengan bersusah payah, akhirnya pedang itu berhasil diambilnya. Monster kepala menunjukkan batu ajaib yang harus dihancurkan Ivan. Setelahnya, Ivan membelah batu itu berkali-kali dan menyadari bahwa batu yang ia belah bukan batu ajaib karena tidak terjadi sesuatu. Ivan meminta Kostya untuk mengingatnya. Tiba-tiba, kepala Kostya terpenggal. Kostya masih hidup karena dia hidup abadi. Setelah kepalanya terpental, dia melihat sebuah batu yang membuatnya mengingat bahwa batu itu adalah batu ajaibnya. Tubuh Kostya menunjukkan batu itu. Ketika hendak ke arah batu itu, Ivan menyadari kedatangan Varvara. Dia melempar monster kepala namun gagal mengenainya. Tetapi monster kepala berhasil ditangkap kembali oleh Venice yang terlihat telah pulih. Setelahnya, Venice melemparkan kembali monster kepala ke arah Varvara dan berhasil mengenainya. Tak banyak membuang waktu, Ivan berlari ke arah batu itu. Ketika Ivan hendak menusuk batu itu, Kostya mengingat bahwa batu itu tidak boleh dihancurkan. Kostya berusaha memberitahu Ivan bahwa batu itulah yang telah menahan penyihir itu di bawah tanah, yaitu Rogolev. Namun usaha Kostya untuk memberitahu Ivan sia-sia, karena Ivan telah menghancurkan batu itu. Dan terbebaslah penyihir kegelapan yang terkubur selama ribuan tahun. Karena terlalu lama di bawah tanah, mengubah bentuk penyihir menyerupai monster dengan seluruh tubuhnya adalah akar. Rogolev menyerang Ivan yang mengakibatkan Ivan terlempar jauh dan terpisah dengan pedangnya. Rogolev datang dan mengikat serta mengangkat Kostya dengan akarnya. Kostya memberikan sesuatu dan meminta Rogolev untuk melepaskan Ivan dan yang lainnya. Rogolev terlihat sangat marah karena dulu Kostya telah membunuhnya dan berniat akan membunuh mereka semua. Rogolev menenggelamkan Kostya ke dalam tanah agar Kostya tersiksa dengan keabadian yang dimilikinya. Di sisi lain, Venice, Vasilisa, dan yang lain berusaha melawan Rogolev, namun usaha mereka sia-sia. Setelah Rogolev berhasil mengikat mereka menggunakan akarnya dan menenggelamkan mereka semua, kecuali Ivan.
Rogolev berkata bahwa kegelapan berada pada diri Ivan karena terlalu banyak omong kosong. Kemudian Rogolev mengeluarkan akar tajamnya dan mengarahkannya ke leher Ivan. Scene berpindah ke alam bawah sadar Ivan. Ivan dipanggil oleh ayahnya. Ivan bertanya, apakah dia telah mati? Dan ayahnya menjawab, bumi akan memutuskannya. Di dalamnya ada kekuatan hidup dan mati. Saat kegelapan datang, maka kesatria gagah berani akan datang untuk keseimbangan. Ivan kembali bertanya, mengapa ia tak mendapatkan kekuatannya? Ayahnya menjawab, mungkin Ivan belum siap untuk menerima kekuatannya. Yang terpenting, seberapa keinginanmu untuk hidup. Kemudian Ivan mengingat perjalanan panjang yang dilalui bersama teman-temannya. Setelahnya, secara tiba-tiba Ivan terbangun dan langsung mematahkan akar tajam itu dengan mudah. Setelahnya, ia beranjak bangun dan mencabut beberapa akar yang mengakibatkan Rogolev merasa sedikit kesakitan. Ivan pun menyadari bahwa kekuatan Rogolev berasal dari tanah. Kemudian ia mencabut semua akar Rogolev. Venus yang ternyata hanya terikat di seonggok kayu berhasil melepaskan dirinya. Ivan mengatakan bahwa kekuatannya berada di tanah. Tanpa tanah, monster itu tidak bisa apa-apa. Mereka berdua merencanakan sesuatu. Venus berusaha mengalihkan perhatian Rogolev. Setelah Rogolev lengah, Ivan memasang tali ke monster kepala. Kemudian Ivan melemparkan monster kepala itu dan berhasil menempel pada Rogolev. Ivan kemudian berayun menggunakan tali yang telah ia ikat ke monster kepala. Ivan meraih pedangnya, kemudian kembali berayun memutari Rogolev, sehingga terciptalah portal besar. Kemudian Rogolev masuk ke dalamnya. Beberapa saat terlihat portal besar terbuka di tengah-tengah kota. Kemudian terlihat Rogolev yang terjatuh dari portal itu, diikuti Ivan setelahnya. Rogolev berusaha menggunakan akarnya untuk menemukan tanah. Ivan mengatakan, ini adalah kota Moskow. Hanya ada aspal dan beton. Rogolev berusaha menyerang Ivan, namun Ivan berhasil menghindarinya. Rogolev terlihat berhasil menghancurkan aspal dan masuk ke bawah, berharap menemui tanah. Namun yang ia temui hanya sebuah aspal. Rogolev terlihat melemah dan kemudian melebur menjadi abu. Beralih ke masa yang berbeda, terlihat mereka semua selamat setelah berhasil melepaskan diri dari akar yang mengikatnya. Vasilisa menanyakan keberadaan Ivan pada Venus. Venus menjawabnya bahwa Ivan telah jatuh ke dalam portal dengan Rogolev. Kemudian terlihat raut wajah yang sedih oleh Vasilisa. Venus menganggap Ivan adalah ksatria yang agung. Beberapa saat, Ivan muncul dari sebuah portal. Kemudian Vasilisa berlari ke arahnya dan langsung memeluk Ivan. Penyihir baik kemudian melepaskan para pasukan dari pengaruh kegelapan, sehingga mereka kembali tersadar. Ivan meminta maaf kepada Vasilisa karena ia tak bersikap ksatria. Namun Vasilisa menyanggahnya bahwa ia tak membutuhkan ksatria. Yang Vasilisa butuhkan Ivan yang apa adanya. Dan Ivan mengatakan, menikahlah denganku. Dan film pun tamat.